Tapi persoalannya, kenapa orang banyak istighfar pasca sholat bahkan lebih daripada 3 kali? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tapi mapan juga tidak. Cek. Ya, silahkan lihat. 6 ini tidak diraih. Keberkahan juga tidak didapatkan. Dan seterusnya. Bahkan kemarin di Bekasi itu ada yang terlihat, kami lihat di CCTV itu. Khusyuk pasca sholat. Oh, kayak orang menangis. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sudah tenang, lihat kanan kiri, tas orang dirogok begini. Kok bisa tuh? Astagfirullah lagi ibu juga. Ya? Apa yang salah? Ya, sekarang mari kita lihat bagaimana beristighfar seperti ini untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan ini, dan bagaimana cara istighfar dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Frame terbesarnya, frame-nya dalam amalan ini disebut dengan zikir. Ingat tadi telah disebutkan di awal. Zikir itu mesti mampu mengingatkan kita dengan Allah, juga membuat hubungan kita lebih dekat dengannya. Nah, sekarang fokus. Di antara amalan zikir pasca salat adalah istighfar. Dengan mengucapkan kalimat paling singkat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sekarang kita bedah dulu isi kalimatnya. Ini astaghfirullah. Dalam ilmu saraf, kalimat astaghfirullah ini menjadi dibagi ke dalam 3 bagian. Satu, ada awalan menggunakan kata ista begini. Kemudian ditambah dengan akar kata ghafara. Kemudian ditambah terakhir objek harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang fokus baik-baik. Ista dalam ilmu saraf itu fungsinya untuk menunjukkan salah satunya, menunjukkan pada permohonan, meminta sesuatu. Ghafara, ampunan, meminta ampunan menggunakan ista, istaghfara. Istaghfara itu kata kerjanya, istighfar keadaannya, kata benda atau sifatnya. Jadi kalau ini ista menunjukkan permintaan atau permohonan, kemudian apa yang diminta? Ghafara, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi persoalannya dalam bahasa syariat tidak pernah ada kalimat ghafara, yaitu ampunan, kecuali disandingkan atau dilawankan kepada dosa. Ini poinnya. Jadi kalau Anda minta ampunan, Anda harus merasakan apa yang mau diampuni. Dia orang itu mustahil minta ampun kalau tidak ada yang mau diampuni. Paham? Ada seorang ngambil barang, tiba-tiba dipukulin orang lain, mengatakan ampun, ampun, ampun. Kenapa minta ampun? Untuk dihentikan pukulannya. Kenapa dipukul? Karena pernah berbuat salah. Bahasa singkatnya, jika Anda memohon ghufran kepada Allah, ampunan kepada Allah, itu artinya Anda telah berbuat kesalahan atau dosa dalam kehidupan. Jelas? Dosa dalam bahasa Arab disebut dengan dzambun namanya. Dzambun. Kalau dia banyak disebut dengan dzunubun. Dzunubun. Dzunub. Kalau dosanya satu ini, satu saja, dzambun, maka Allah menurunkan sifat untuk mengampuni satu dosa ini. Anda sebut namanya, minta kepada Allah, maka berpeluang mendapatkan ampunan dari Allah. Apa namanya? Ghafir. Sifat Allah yang mengampuni satu dosa. Ghafir. Turun Quran surah Ghafir. Ya, surah ke-40 itu. Ayat ketiganya, Ghafiriz dzambi. Kata ghafir dipasangkan dengan dzambun. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Ketika Anda ingin minta ampun kepada Allah satu dosa, berbuat dosa, astagfirullah ya Allah, ampuni saya Allah. Allah turunkan sifatnya ghafir, saya ampuni kamu. Saya terima taubatmu. Paham? Tapi ketika dosa Anda berlipat, banyak dosa, mata berdosa, telinga berdosa, lisan berdosa, sampai ke kaki berdosa, maka bukan dzambun namanya, tapi dzunubun. Sifat Allah yang mengampuni aneka dosa dan tidak membiarkan hambanya larut dalam dosa, maka turunlah kemudian yang kedua disebut dengan Ghaffar namanya. Ghaffarun. Maka istighfar ketika Anda mohonkan kepada Allah, dahsyatnya bukan menurunkan sifat yang pertama Ghafir, tapi menurunkan sifat yang kedua Ghaffarun. Pertanyaan saya, siapa yang dosanya cuma 1 sampai hari ini? Boleh angkat tangan? 2, istighfar bisa menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Quran surah lebih layak ketiga, kalau cuma ayat 1 dosa, 31. lebih layak memberikan tausiah. Kemudian Dibanding diteruskan hidayat yang banyak dosa. digabungkan dengan Quran. Siapa yang surah sampai kedua hari ini Al-Baqarah, banyak dosanya? Tidak perlu angkat tangan, saya harus tahu. ditafsirkan dengan ayat yang lain.
Surah kedua Al-Baqarah. Nah, Karena ayat kita merasa banyak dosa, 222. kita merasa banyak berbuat kesalahan. Ayat 222. Maka bagaimana mungkin kesalahan itu bisa Dikasih mengantarkan keterangan, pada cita-cita yang kita kasih kurung. harapkan? Baik, saya Akhir tanya ayat, kepada anda di akhir semua. ayat, Misal, ayat 222. mohon maaf teman-teman sekalian, Dan satu lagi, berkah, Quran, berkah surah itu terkait ke-40, erat dengan kemuliaan, ayat ketiga. mulia, taat. Ghafir, Tidak ayat akan ketiga. bersanding dengan maksiat. Karena maksiat itu diantara cara memutus pintu Perhatikan, rezeki dalam hal saya yang bikin berkah itu persamaan ya, ini maksiat. tidak mudah persamaan. Jadi kalau Perhatikan seseorang baik-baik. itu berbuat Di maksiat, Quran surah keberkahan pada Ghafir, rezeki tidak akan ayat datang. yang ketiga, Allah mengatakan di sekarang, kalimatnya, coba cek. Ghafiriz dzambi, Mungkin rezeki itu ghafiriz belum datang dzambi, ke tempat anda, ke rumah wa anda, qabilit taubi, di kehidupan wa keluarga qabil anda. at-taubi. Bukan anda kurang usaha, tapi anda kurang mampu membebaskan diri dari Perhatikan sini. maksiat dalam kehidupan. Ghafiriz dzambi. Itu poinnya. Allah yang Maka mengampuni dari itu dosa. ketika anda istighfar astagfirullah, Cara jangan cuma ampunannya kosong adalah di dengan lisan. mengatakan istighfar. Kalau cuma seperti itu, Astagfirullah. bayi balita yang umur usia 5 tahun Astagfirullah. misalnya, 5 tahun balita 5 tahun ajarin Kalau istighfar seseorang juga. kemudian memintakan ini, Padahal dia belum mendapatkan maka hisab. selanjutnya Anak usia 5 tahun belum maka balik, diterima ajarin oleh Allah istighfar. taubatnya. Pada salat astagfirullah. Artinya orang yang astagfirullah. beristighfar, Apa yang mau istighfar diampuni? yang benar adalah dengan menghadirkan Kalau dosanya taubat nggak kepada dicatat, Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Taubat kurang akalnya bersama misalnya, istighfar terganggu akalnya, adalah itu bisa taubat. istighfar juga. Sambil ketawa Maka kalau benar benar istighfarnya diterima oleh Allah taubatnya, fokus. Di ketika Tapi Anda apa beda istighfar ini dia rumus dengan Quran. Anda? Karena Begitu ketika dia istighfar, tadi dia saya dapat katakan di pengaruh pada awal, dirinya. sambil tobat Karena ingat diangkat dosanya. penanya. Rufi'al qalam Kebetulan antara tiga ya. Rufi'al Tiga qalam cara antara utamanya. Di antaranya Mengakui anil dosa. majnuni hatta yufiqa. Dua, menyesali Dari orang dosa. terganggu syarat. Sampai Ketiga, sadar berjanji lagi. untuk tidak mengulangi Kita lagi. yang sadar ini saat ini Mengakui, maka ketika anda menyesali, mengucapkan kalimat berjanji tidak mengulangi. astagfirullah, Dikala kata Anda para bisa ulama, bertobat sambil dengan lisan diingat, saat itu istighfar, anda berbuat astagfirullah, dosa apa sampai astagfirullah. mengucapkan Ingat ini. lisan Anda. Akui sampai minta ampun kapan kepada banyak Allah. berbuat Dosa apa salah, yang diperbuat. sesali. Maka kalau setelah ingin itu latihan, janji kepada Allah, coba lisan ini urutkan tidak akan dosa lagi dari berkata ujung kepala seperti sampai itu, ujung kaki. tidak gibah lagi, tidak mencela lagi, Salat yang tidak pertama menggunjing subuh lagi dan misalnya. sebagainya. Ya, Tutup jangan selesai. terlalu banyak dulu, Episodenya untuk dosa berlalu, mata misalnya, Anda kemudian astagfirullah. ralat, Ingat-ingat Anda mata edit salah. film Anda di akhirat nanti ketika Jangan-jangan ditampilkan setiap dan ganti pandangan dengan yang aluran Anda yang terbaik. lakukan, itu belum Paham? melahirkan keberkahan. Tutup. Ketika Anda melakukan itu yang disebut dengan taubat, Bisa maka Allah nggak terima pandangannya taubatnya. berkah? Istighfar Ada yang ayat di tanpa Quran. taubat itu hanya Ada akan jadi orang-orang lisan dimuliakan saja. oleh Allah sampai disebut kuat Di iman. lisan. Astagfirullah, Orang yang kuat iman, yang astagfirullah, pandangannya itu astagfirullah. berkah, Tapi tidak ada setiap memandang pengakuan, berkah, penyesalan dan berkah. janji Bahkan untuk saking merubah dengan lebih baik. nyaman dia dalam kehidupannya. Ya, itu ada di Quran surah ke-24, punya cahaya dia. Ayat 30 sampai 31. 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada perempuan laki-laki beriman, setiap lelaki beriman, perhatikan, palingkan pandangannya dari yang tidak baik. Jadi kalau orang zikirnya benar, itu dia akan berpaling dari yang tidak baik. Otomatis Pak, Bu, otomatis. Bahkan yang mirip-mirip pun dengan apa yang ia punya, belum tentu kemudian ia pandang dengan berlama-lama. Jadi teman-teman sekalian, itu pandangan. Coba berapa kali dalam sehari memandang yang tidak benar? TV, handphone, gambar-gambar, itu kan? Dan seterusnya, baru keluar, memandang dengan cara yang tidak layak. Sama perempuan juga begitu. Bukan kayak 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan pada perempuan-perempuan yang beriman. Awas hati-hati, perempuan-perempuan yang beriman. Artinya kalau pandangan nggak dijaga, menunjukkan imannya lemah. Ya, berapa kali ibu banyak memandang hal-hal yang tidak benar. Ya, berapa kali pandangannya melahirkan nafsu. Pandangan di mall dibawa sampai ke rumah. Nah, jadi ketika Anda istighfar, sambil diingat dosanya. Astagfirullah, astagfirullah, mata. Terus masuk ke lisan, astagfirullah ya Allah. Mungkin dengan lisan ini, maaf orang tua saya pernah menangis. Dengan lisan ini pasangan saya pernah bersedih. Dengan lisan ini tetangga saya pernah kabur dari saya. Dengan lisan ini anak saya pernah menjerit. Dengan lisan ini ya Allah barangkali itu yang menghambat keberkahan dalam kehidupan saya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setelah itu dosa Anda, setelah tuntas sampai dengan ujung kaki, dosa Anda pada orang tua. Suami kepada istri, istri kepada suami. Bagaimana kadang-kadang tidak baik dalam kehidupan rumah tangga, kepada anak-anak, kepada tetangga. Barangkali, mohon maaf, hal-hal itu yang menghambat pintu kemuliaan dalam bahkan urusan dunia ini yang belum turun. Nah, kalau sudah semua sekat dibuka, semua akan turun. Masih ingat tadi? Lihat di Quran surah 3 ayat 133. Teman-teman masih ingat tidak? Surga yang ahli istighfar ini disediakan untuk orang apa? Takwa kan? Jadi kalimat takwa ketika disebutkan di ayat ini, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang takwa. Bukankah dimulai awal dengan istighfar? Sekarang saya tunjukkan kepada Anda. Kita buat persamaan. Lihat sini, kita buat persamaan. Istighfar adalah sama dengan amalan ahli takwa. Takwa bisa mengantarkan ke surga. Tapi Anda jangan lupakan bahwa takwa pun membuka semua pintu keberkahan urusan dunia dari langit dan bumi. Takwa persamaannya berkah langit dan bumi.
Dari mana mendapatkan persamaan ini? Di Quran surah ke-7, teman-teman sekalian, ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah kemudian ada orang-orang beriman, ahli takwa, bertakwa kepada Allah, bahkan satu komplek bertakwa, satu kampung bertakwa, kami buka semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Semua pintu keberkahan. Jadi kalau Allah sudah buka, dari manapun dan dimanapun Anda beraktivitas, akan mudah dan nyaman Anda beraktivitas. Di rumah pintu berkah dibuka, nyaman. Di kantor dibuka, nyaman. Di kehidupan sosial dibuka, nyaman. Jadi kalau orang rajin istighfar, astagfirullah, 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 maka Masya Allah, dahsyat sekali hasilnya. Jelas? Halo? Jadi caranya yang pertama, awas ini, kalimat ghafar, rinci dulu. Rinci dosa-dosanya, begitu istighfar, rinci astagfirullah, 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 astagfirullah. Jelas? Baik, kalau sudah nyaman dengan ini, perhatikan baik-baik. Ini ada turunan-turunannya ke sini. Di antara turunannya tadi ada curah hujan yang lebat, ya. Nah, maka kalau misalnya di tempat Anda hujan sedang kering, ya, ada kekeringan, jarang turun hujan, coba dicek dulu. Barangkali hujan belum turun di tempat Anda, bukan karena curahnya aja yang belum datang. Barangkali curah maksiatnya kebanyakan. Ya, sehingga itu harus dibuka dulu, buka, lempar sehingga keberkahan turun. Maka amalan pertama kata para ulama yang dilakukan adalah coba satu kompleks, satu kampung istighfar dulu pada Allah. Istighfar, 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 lalu minta kepada Allah dengan kemuliaan, tunaikan salat istisqa, maka turun hujan pada saat itu. Ini poinnya. Demikian yang lainnya. Di satu, cara beristighfar dengan cara mengingat dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua, tahan sebentar. Istighfar juga mampu menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala.